Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, wabil khusus Raisul Ma'had, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wajak yang patut kami hormati, dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak dan Ibu wali murid sekaligus anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga untuk para pemirsa yang berbudi, pemirsa budiman yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tema kita adalah untuk mengkaji tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana dituangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sa'tamane ingsun Allah iku anzalna menurunkan ingsun Allah ing Al-Qur'anul Karim Lailatul Qadar ing dalam wengine malam Lailatul Qadar. Kemudian disambung pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu pertanyaan yang mungkin tidak perlu kita jawab karena kita mungkin juga belum bisa menjawabnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma lan utawi apa adraka nemu sira utawa kenal sira weruh sira Lailatul Qadar yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan suatu jawaban juga. Lailatul Qadar khairum min alfis syahr, bahwa Lailatul Qadar itu merupakan malam yang mulia, yang dikatakan lebih mulia atau lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfis syahr, bukan dikatakan ke alfis syahr, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi di sini disampaikan adalah lebih baik. Jadi khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu sangat mulia atau sangat indah sekali, bejo kemayangan, sangat beruntung bagi kita semuanya andai kita bisa memanfaatkan momen-momen yang penting ini. Sebagaimana disebutkan bahwa bulan Ramadan itu bisa dibagi jadi 3 bagian. 10 hari yang pertama itu bisa dibilang merupakan syahrul rahmah, bulan rahmat, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua orang di 10 hari yang pertama itu bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan tekun, dengan guyub, semuanya bisa ikut taraweh, bisa melaksanakan tadarus Quran, baca sholawat dan sebagainya. Itu dikatakan syahrul rahmah. Dan 10 hari yang kedua dalam merupakan syahrul maghfirah. Insya Allah kita semuanya andai kata bisa melaksanakan puasa dengan baik, puasa dengan khidmat, ibadah dengan baik, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada 10 hari yang ketiga itu bisa dikatakan dengan syahrul barak, syahrul mubarak, syahrul barokah, atau syahrun idkum minan nar, merupakan hari pembebasan, bulan pembebasan dari api neraka. Maka
luar biasa para hadirin, para pemirsa, bahwa dengan adanya Syahrul Idku Minan Nar, insyaallah dosa-dosa kita yang telah melakukan puasa di bulan suci Ramadan bisa diampuni oleh Allah, bisa kita semuanya bisa dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian dan pemirsa budiman yang berbahagia, yang sekaligus dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada saat ini kita masih disibukkan dengan adanya ujian atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa COVID-19 atau corona, ini yang dikenal dengan corona. Apalagi yang insyaallah saat ini kita dimasuk dalam pekan PSBB. Betul, PSBB itu mungkin penghasilan sedikit beban berat, ini penghasilan sedikit beban berat. Insyaallah dengan kita mengikuti atau melaksanakan apa yang telah diberikan oleh Allah, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah, insyaallah kita juga akan baik-baik saja. Yang penting Allah memberikan ujian ini adalah merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ada baiknya kalau kita juga ikut berdoa dengan harapan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera menyingkir dari bumi kita, sehingga kita bisa leluasa untuk bisa menikmati hidup dengan tenang, kita bisa belajar dengan baik, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan maksimal, kita bisa melakukan kegiatan sosial juga dengan maksimal. Untuk itu kita doa bersama dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang kaitannya dengan sholawat Nabi itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala li khamsatun udfi biya kharul wabail khatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima ya Rabbana fil anbiya wa fi rijali sulaha isrif anna kharal waba wa qina syarra dzulama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini merupakan satu doa juga yang biasa pernah disampaikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Semoga doa tersebut bisa menjadikan kita semuanya aman-aman saja, dalam kondisi yang baik-baik saja. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kami lanjutkan bahwa dengan adanya bulan kemuliaan atau Lailatul Qadar merupakan bulan yang penuh kemuliaan, sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis, taharu Lailatul Qadar, taharu Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhiri min Ramadan, rawahul Bukhari. Carilah nikmatan dari Lailatul Qadar ini, kemuliaan Lailatul Qadar ini di hari 10 yang terakhir, di hari 10 yang ketiga. Maka oleh karena itu kita patut untuk mencari ridha Allah, apalagi nanti bertepatan dengan Lailatul Qadar, Masya Allah luar biasa. Soalnya dengan andai kata kita melakukan ibadah mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Andai kata kita baca Quran, misalnya ayat nun gitu, kita baca nun, itu akan dilipat gandakan 1000 kali. Jadi nun itu dikalikan 1000 kali, 1000 tahun, bukan 1000 tahun, mohon maaf, artinya 83 tahun, 1000 bulan, 83 tahun. Oleh karena itu, apalagi kalau kita baca surat yang lain, misalnya Yasin, wal Qur'an Hakim,
dan sebagainya. Apalagi kita baca suratul Ikhlas. Kita baca surat Ikhlas 3 kali, baca surat Ikhlas 3 kali, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali. Itu sama dengan khatam Quran 1. Andai kata kita lakukan kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai pahala yang dikalikan dengan 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun. Sebenarnya kita bisa khatam Al-Quran selama 83 tahun. Pemirsa budiman yang berbahagia, kemudian yang ketiga dalam kemuliaan kemuliaan daripada Lailatul Qadar ini, maka pada saat itu akan diturunkan malaikat-malaikat Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pada turun semuanya ke langit bumi, turun ke bumi. Bahkan di sini termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau begitu Nabi Muhammad wafat, beliau tidak turun ke bumi kecuali pada saat Lailatul Qadar, seperti pada saat Lailatul Qadar turun. Jadi malaikat Jibril itu turun ke langit bumi, turun ke bumi ini ketika malam Lailatul Qadar, termasuk malaikat-malaikat yang lain. Makanya mufassirin memberikan satu penjelasan bahwa di malam Lailatul Qadar itu kondisi suasana itu nampaknya sangat redup, nampaknya karena sesaknya para malaikat, karena banyaknya malaikat. Mengapain malaikat turun ke bumi? Antara adalah untuk menyelesaikan segala macam urusan, min kulli amrin. Jadi menyelesaikan segala macam urusan, baik urusan yang paling kecil sampai pada urusan yang paling besar, dan semuanya itu merupakan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajar. Dan kondisi kesempatan Lailatul Qadar itu diberikan Allah adalah cukup lama. Alhamdulillah, yang penting kalau kita bisa menyesernya rapat, nyesernya baik-baik, nyesernya dengan baik, insya Allah akan mendapatkannya. Soalnya apa? Malam Lailatul Qadar itu masuk adalah yaitu pada masuk yang akan malam, berarti saat maghrib itu sudah masuk malam, kemudian akhirnya sampai dengan munculnya fajar, terbitnya fajar, hatta matla'il fajar, sehingga munculnya fajar. Oleh karena itu insya Allah kalau kita mengikuti ibadah dengan baik, katakanlah yang sedang-sedang atau yang biasa saja, kita mengikuti jamaah sholatul maktubah dengan baik, kemudian sholat isya dengan baik, sholat maghrib dengan baik, apalagi dilakukan dengan jamaah. Kemudian di samping itu kita ikut serta mengikuti sholat taraweh, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dibanding kalau kita hanya nyasar pas malam-malam ganjil, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah yang itu malam-malam ganjil itu turunnya Lailatul Qadar. Tapi andai kata kita bisa menyasarnya begitu rapat, insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar SM Negeri 1 Wasda, bisa memperoleh Lailatul Qadar, sehingga bentuk ibadah yang kita lakukan itu benar-benar bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa maksimal, insya Allah membawa berkah dari kehidupan dunia dan juga berkah untuk kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu di akhir mari kita coba untuk berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya bisa memperoleh ridha Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih penting lagi kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang rojeh yang sudah biasa dilakukan oleh para imam tarawih, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Demikian
anak-anak sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang bisa kami sampaikan insyaallah di kesempatan lain akan kami sambung lagi. Mudah-mudahan kita diberikan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.